bayarannya berapa sih? Kadang kalau di TV waktu tunggunya kan lama tuh. Ada nggak pengunjung yang ganggu gitu? Nah itu yang bahaya sih menurut gue. Paling kayak orang lagi mabok, kayak tiba-tiba mau datang, dia bener-bener maju ke panggung dan gue kayak Berarti selama lu kelar SMA, lu nyanyi tuh, job terus tuh. Ya. Itu pertama kali itu jobnya dari biasanya lu kemana gitu? Apakah kan kita tahu ya maksudnya ada juga nih yang kayak misalnya tadi Rexy bilang penyanyi di kafe atau kayak singer di tempat misalnya pernikahan atau apa gitu. Nah lu pertama kali untuk job itu dari mana? Yang TV itu. Di TV. TV. Nah TV itu tuh jatuhnya tim flash mob. Jadi misalkan kalian pengen ngasih surprise nih ke orang yang kalian sayangi dengan flash mob kita nih. Misalkan tiba-tiba kucuk ada yang datang. Kita tahu tuh di RCTI ya? Nah di net TV. Terserah kan. Ada ya flash mob ya? Ada dulu namanya Missing for You. Oh. Gak tau nih kalian kata atau enggak, terserah. Enggak lah, kita mah itu aja, kita nggak terkenal. Wah, iya. Kita nggak terkenal maksudnya, kita nggak bakal. Jadi waktu itu di situ kenal lumayan banyak orang, lumayan, misalnya dapat event-event juga gitu. Dari situ kenal, mulai wedding segala macam ya udah menjalar aja gitu. Menjalar aja tuh. Jadi udah dari macam-macam kegiatan berarti ya? Iya lah kalau nyanyi kan semuanya. Tapi pertama kali jobnya itu tadi di mana? Itu tadi. Selain di TV maksudnya? Oh, untuk di luar selain TV. Lupa. Ya intinya wedding event ya apa? Berarti itu lebih ditawarin ya daripada bukan kita nge-play. Kalau misalkan sepengalaman gue ya di dunia musik gitu, misalkan kalian kerja terus, orang kan pasti nambah koneksi kan, pasti ada aja yang satu saat butuh gitu, pasti nanti lo di kontak, bisa juga lo ketemu, kebetulan nih besok gue ada ini, yaudah ikutan gitu, ya. Benar-benar. Jadi kayak relasi aja lah. Relasi sih sebenarnya. Gitu. Jadi prestasi nggak bohong lah ya. Prestasi iya, ada prestasi ada. Ya kalau misalnya lu nyanyi suara jelek, siapa yang mau kontak lu? Iya kan. Tapi kalau misalnya lu bisa nari, lu lebih bagus pada nyanyi, pasti orang kontak lu untuk nari kan. Nah mungkin buat nyanyi, kecuali buat hiburan kali, humor, lawakan gitu kan. Mungkin beda gitu kan. Kan kayak yang kalau misalnya lu pernah ikut juga ya, yang apa? Yang bisa nyanyi atau enggak itu loh. Gue pernah lihat. I Can See Your Voice. Iya, TV. Iya pernah. Itu kan juga kan ada yang nggak bisa nyanyi juga kan? Ya, jadi ada beneran yang nggak bisa nyanyi kan? Beneran ada yang bisa. Jadi di prank gitu, maksudnya disuruh tebak gitu ya? Iya bisa. Kalian suruh tebak dari 7 orang, kira-kira yang bisa nyanyi beneran yang mana, yang nggak bisa nyanyi yang mana? Iya itu kan beneran kan? Saya jadi kayak hiburan lah, jadi kayak hiburan kan? Bukan yang nyanyi untuk dinikmati maksudnya. Bukan, biarpun pada akhirnya kita tetap beneran nyanyi. Iya beneran nyanyi. Ilmu yang tadi didapat yang paling berharga banget di Korea apa? Nah di Korea ini ilmu yang paling berharga, di situ kan diajarin nyanyi sama diajarin Korea juga. Nah ilmu yang paling berharga sih waktu itu gue kebetulan nyanyinya. Ya lo dalemin nyanyi, tapi masa lo jangan lupa bahwa kalau Korea kan kita tahu lebih estetis ya. Gue belajar banyak sih, maksudnya gimana cara kebetulan waktu itu nyanyi supaya gue dapet rasanya, tapi gue tetap enak dilihat orang, gak yang mukanya bener-bener. Nah itu tuh salah satu pelajaran yang gue gak dapet di sini sebenarnya. Mimiknya muka. Tapi lo gimana supaya tetap kelihatan enak, gitu. Dilihatnya enak sama orang, itu satu. Dua, gue belajar waktu itu kita sempat bikin video musik juga gitu. Gimana caranya kita sebagai seorang penyanyi, seorang artis gitu ya, menyampaikan apa yang kita nyanyikan lewat secara visual gitu, lewat music video. Kita yang bikin konsepnya, kita mau pakai baju apa, itu salah satu yang gue belajar juga sih gitu. Dan gue kebetulan kan keluar di episode itu, jadi gue belajar banyak banget sih dari episode itu, bahwa kalau gue bikin tuh harus kayak gini. Berarti kalau di Korea itu kan cuma 5 besar ya? Berarti nggak juara itu kan ya? Kebetulan finalnya 4 besar. Oh, jadi beda satu ya? Beda satu. Tapi itu lu dapat sesuatu nggak? Dapat reward nggak dari itu? Atau cuma pembelajaran dari lu dapat? Dapat sih sebenarnya. Dapat. Kayak duit gitu dapat? No, tapi gue waktu itu sempat di episode kedua, sponsor. Gue menang. Iya sponsor, jadi itu tuh best makeover. Terus gue dapat satu brand makeup Korea yang banyak banget. Kayak makeup gitu sama skincare itu banyak banget gue dapat. Terus pas yang jadi irit lah ya, nggak perlu belanja bulanan lumayan, lah ya. lumayan setahun lebih. Nah terus yang gue pas 5 besar itu, gue dapat hadiah kayak free tiket flight gitu PP. Korea. Terserah mau liburan kemana. Terus akhirnya lo pilih kemana? Kebetulan gak gue pakai, bodoh. Jadi waktu itu kita sponsornya Scoot.
itu flight airline Singapura ya? Iya, anaknya Singapura Airlines. Scoot kan. Nah, jadi tutup sponsor gue Scoot. Gue udah dapet tiket flight. Kemana aja? PP. Kemana aja yang ada di Flightnya dia. list flightnya dia. PP. PP. Lumayan dong harusnya. Tapi lu gue nggak gak pakai. pakai, gue gak sempet pakai waktu itu. Oh, ada ininya, ada expirednya juga. Ada kebetulan. Oh, cuma nggak ada ya. Dipakai masih sekarang ya. Kalau ada pasti gue pakai. Oh ya, kan udah ke K-pop gitu. Heeh. Nggak ada tawaran untuk girl band. Kalau girl band enggak sih, cuman yang gue bilang tadi sebelum ke Korea itu kan gue ikutin Galaxy Superstar. Itu sebenarnya gue bertiga. Jadi awalnya gue audisi solo, tapi terus digrupin sama merekanya gitu kan. Itu bertiga, sempat pengen ikut satu ajang di Indonesia gitu, tapi waktu itu gue bentrok sama kerjaan. Jadi gue digantikan posisinya sama seorang lain yang teman gue juga, dan mereka sempat masuk berapa besar gitu, tapi gue nggak ikutan. Capek nggak sih nyanyi? Kan kalau kita lihat kan ya lo cuma nyanyi doang gitu kan. Sebenarnya nyanyi itu capek nggak sih? Kalau nanya gue, tentunya karena itu passion gue senang. Jadi gue mau tiap hari mah gue nggak apa-apa gitu, gue jalanin. Iya gitu. Cuma capeknya lebih ke misalkan nunggu standby-nya, lo mesti cek sound gitu, lo mesti lihat lagunya apa aja sih, atau misalkan kadang kalau di TV waktu tunggunya kan lama tuh standby-nya nungguinnya ya bisa ngantuk-ngantuk, kadang dari pagi seharian sampai malam, kadang teknisnya ya mic-nya kurang bagus lah, atau pemainnya misalkan gak ngulik lagu, sebenarnya lebih ke teknis, atau misalkan udah mainnya gini ya, oh enggak, mainnya bebel, atau misalkan temennya gak enak, kan sering tuh ketemu tuh, kayak gitu-gitu, lebih ke emosinya kali ya. Tapi secara personal untuk nyanyi itu suka-suka aja ya, walaupun diulang-ulang gitu tetap suka ya. Iya, ya bosan sih kadang ya, manusiawi ya, lagu ini mulu ya manusiawi ya. Cuman balik lagi karena memang itu bidang yang gue suka, ya gue jalanin dengan senang hati gitu. Terus nih, kita langsung aja nih. Biasa orang nanya nih, kira-kira nih kalau jadi penyanyi itu bayarannya berapa sih gitu. Pasti orang pengen tahu dong. Lu jadi penyanyi emang bisa hidup apa gitu kan, biasa per jam gitu hitungannya per lagu ngomong gituan. Kalau di Indonesia sih rate-nya nggak segitu. Nggak bisa hitungannya per lagu atau per jam biasanya kayak gitu? Kalau per lagu, kalau udah artis sih per lagu dan per jam ya. Tapi kalau kita biasanya ngasih durasi, misalkan 45 menit, berapa? 2 jam gitu. Itu rate-nya ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari lu pengalaman sendiri kan, ya secara pengalaman lu dari pertama kali lu start sampai bisa dinyatakan sebagai sekarang udah profesional nih. Nah, itu tuh biasanya lah teman-teman lu gitu rata-rata berapa sih? Untuk mulai. Untuk apa nih? Karena beda. Misalkan kalau bilang reguler di cafe itu beda, tergantung tempatnya juga di mana. Tergantung. Biasa di cafe bagi hasil gitu berarti? Enggak juga. Enggak. Jadi udah mereka budget tak gini untuk kita sekali main semalam berapa? Se-session, 2 session itu berapa gitu. Wedding event tuh ya beda lagi. Kadang tergantung entertainmentnya kan. Nah, itu kan beda-beda juga kan, seperti kita tahu. Berbeda-beda. Ada yang bayarannya berani, ada yang enggak gitu ya. Dan tergantung eventnya juga. Kalau misalkan tentunya kalau misalnya entertainmentnya lebih bagus, lebih besar, biasanya mereka juga dapat eventnya tentu yang lebih bagus, lebih besar kan. Itu bayarannya juga lebih besar. Kalau buat Glenda sendiri lebih banyak ambil job di mana? Di TV kah? Di tadi cafe atau di wedding? Atau gue nggak ngitung sih sebenarnya. Mungkin overall gitu, paling banyak di mana? Kalau belakangan ini kali ya, kita bicara belakangan ini, terutama selama pandemi, itu gue banyak jingle malah. Oh, jingle lagi? Penasaran sih kalau yang request lagu gitu kan? Kalau kita nggak tahu lagu gimana tuh biasanya? Tergantung, karena kita request lihat juga kan durasi eventnya tuh berapa lama, terus eventnya apa. Sering kan kalau misalnya kalian wedding tapi disuruh request lagunya lagu-lagu patah hati. Pernah kan? Oh iya. Nggak nyambung kan? Itu nggak mau kita nyanyiin karena maksudnya kita sebagai yang ngerti gitu, ini nggak usah, ini bukan lagu cinta gitu kan. Nah terus banyak terjadi. Bisa tamu yang minta ya? Ada pengantinnya juga minta, ada. Oh, pengantinnya juga minta ada. Ada, dan ya udah kita nggak bawain. Terus lagu-lagunya misalkan, ya kita tergantung lihat konteks eventnya kayak gimana. Kalau misalnya lagunya memang sebisa mungkin sih yang pasti kita kulik, cuman kan kadang mereka requestnya banyak. Kalau yang requestnya sedikit itu pasti sebisa mungkin kita bawain. Tapi kalau misalkan eventnya pendek terus mereka requestnya banyak banget, ya pasti kita pilih lah. Atau mungkin kadang kita komunikasikan, kak ini gini ya, nggak bisa semuanya. Oh ya udah. Kan sekarang lu bisa dibilang lu udah ikut
TV udah pernah, ke Korea udah pernah, hampir semua ajang lah udah pernah lah ya, bisa dibilang lah ya. Ya, TV kan orang nggak bisa percaya gue masuk TV, lu udah masuk TV, lu udah mau apa bisa nyanyi sampai ke luar negeri gratis, lu udah nyampe ke luar negeri gratis. Terus ada nggak pencapaian atau kayak gue masih ada mimpi nih gue yang belum tercapai gitu? Ya tentunya gue kalau ngomong secara personal ya sebagai seorang penyanyi itu tentunya gue ingin berkarya di industri musik Indonesia. Itu belum sih kesampaian. Maksudnya mau rekaman? Kamu udah pernah tapi kebetulan bukan karya gue gitu. Ingin berkarya beneran gitu di industri musik Indonesia. Ingin menjadi berkat lah buat banyak orang gitu. Tentunya pengen didengar juga. Bikin lagu kan harus biasa kan ada idenya, ada inspirasinya dari apakah kisah pribadi gitu kan atau kisah orang lain. Ada kisah pribadi, ada juga yang ngayal-ngayal. Oh, imajinasi. Kayak bagus nih biasanya kalau ngayal-ngayal bagus ya. Kayak gimana ya gitu skenario khayalan. Pernah juga dari kisahnya adik saya sendiri. Oh, kisah adik. Gue kayak ngeliat dituangin. Oke, ini kayak gini. Oke, gue tulis deh gitu. Dan itu kebetulan ada temen yang kayak ngerjain yuk lagu itu. Dan belum kesampai. Cuma kalau nyanyi gitu pernah relate gak? Misalnya lagi tiba-tiba lagi nyesel ngerasain lagi wah lagi sedih. Oh ya pernah. Terus pas lagi nyanyi, lagi manggung atau lagi ngejob, terus jadi sedih gitu. Iya jadi sedih gitu. Itu gak bawa mood banget gak sih? Maksudnya lu nya jadi down atau? Enggak sih. Cuman pada lagu itu kebetulan gue bisa lebih merasakan aja gitu. Tapi kalau untuk affects the whole set gitu ya jangan dong. Karena ya nggak profesional kalau kayak gitu. Terus selama ini jadi penyanyi ada nggak pengunjung yang ganggu gitu, maksudnya yang ganggu? Ya wajar lah, ada lah. Terus gimana? Cuekin aja gitu atau? Oh ada Glenn? Ada. Tapi setahu gue lu gak selalu ditemenin ya? Nah itu lebih parahnya adalah mereka langsung datang ke nyokap gue, bukan ke gue nya. Oh tapi langsung nyamperin ke nyokap? Sumpah iya. Maksudnya bener-bener. Jadi PDKT langsung ke nyokap lu gitu? Langsung ditanya ke nyokap gue. Oh, itu anaknya gitu? Iya. Oh my god. Tapi kalau berarti kan gercep banget ya. Iya, berarti kalau tapi lu nggak pernah dong berarti digangguin kayak aneh-aneh gitu nggak pernah dong, kan selalu ada nyokap lu tadi kan yang lu bilang. Digangguin. Kalau di panggung seaneh-anehnya paling kayak orang lagi mabok, terus dia kayak tiba-tiba mau datang, teman-teman gue yang cowok langsung secara instingtif kali ya. Iya. Itu agak bahaya soalnya panggungnya deket waktu itu. Iya, biasanya kalau kita kayak di di Holy Wings atau di mana kan emang kan deket banget kan. Maksudnya kayak terus banyak orang juga yang naik panggung gitu kan bisa kan. Nah itu yang bahaya sih menurut gue, karena kayak nggak ada boundaries di mana ini lo performer, ini lo penonton gitu loh. Iya, dan pada saat itu yang that one time gitu ada satu orang yang dia bener-bener maju ke panggung dan gue kayak oke, gue berusaha dengan berusaha dengan muka kayak tetap smile, tetap flat gitu. Tapi takut karena dia kayak mau kayak udah begitu kan, lo tau sendiri kan kayak udah serem, udah kayak udah gitu. Tapi waktu itu kebetulan teman-teman gue tuh banyak cowok kan, vokalisnya juga. Jadi dia yang maju, ya maksudnya agak maju gitu loh, karena kayak ya udahlah itu kan lo penonton, kita yang nyanyi lah, hargain aja gitu. Mungkin tips and trick untuk jadi lu kan ngomong relasi. Mungkin bagi teman-teman yang pengen juga jadi penyanyi, lu bisa kasih kayak ya kalau bisa mau jadi penyanyi ya lu harus cari relasi. Nah, cari relasinya itu kan kadang orang bingung ya. Gimana nih step pertamanya? Iya, langkah pertamanya tuh gimana? Iya, pasti step pertamanya ya kalian harus kembangkan bakat kalian sebaik mungkin. Karena kalau misalkan kalian juga tidak memiliki sesuatu yang orang kayak beda gitu ya, orang juga pasti akan ngelewatin ya nggak sih gitu kan. Jadi ya pasti kembangkan bakat kalian, terus personality kalian, kan namanya kita hidup ya, mesti bekerja di dunia yang ketemu dengan banyak orang, harus menjalin relasi gitu ya. Baiklah dengan semua orang, jalin juga komunikasinya gitu. Profesional kalau bekerja itu, attitude tuh selalu penting banget. Kalau kalian suara sebagus apapun, muka sebagus apapun, kalau attitude kalian jelek, kalian dicoret, bisa nggak dipakai lagi ya? Iya beneran, itu parah sih, banyak kejadian juga. Attitude sih menurut gue itu number one. Tuh guys, attitude guys, penonton gue nggak ada punya attitude penontonnya kayak gini-gini semua ini. Ya udah sekian dulu kali ya kita ngobrol-ngobrol bareng Glenda. Abis ini kita bakal lanjut
ngomong sama Glenda lagi, Ya. tapi kita nanti ngomongnya berdua sama adiknya. Oke, see you in the next video. Bye bye.